Ya, wilayah Afrika, wilayah Eropa, wilayah Amerika, berbeda-beda. Itu pun juga masih dibagi-bagi. Asia tidak bisa disatukan. Jepang, Korea yang begitu dekat saja sudah berbeda sekali. Begitu seterusnya. Nah, kita misalnya dengan Singapura dan Malaysia sudah nggak ada urusan. Nah, lebih baik kita jadi memakai istilah musik masa kini saja. Yang menunjukkan jauh lebih spesifik daripada kalau kita memakai istilah musik abad 20 atau musik kontemporer. Kata masa kini itu barangkali menyalahi tata bahasa Indonesia, itu saya gabung masa dan kini. Saya jadikan satu. Itu bukan bukan salah ketik ya, salah tulis ya. Itu memang sengaja saya jadikan satu dari masa kini untuk membedakan dengan masa sekarang. Kalau dipisah itu jadi umum, kalau disatukan yang saya maksud adalah musik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, menandai perkembangan musik masa kini, perkembangan musik abad 20, kita harus melihat tanda-tandanya apa yang membedakan antara musik abad 20 dan musik abad ke-19. Harus dicari pembedaannya yang sangat ekstrim. Kalau bisa sesuatu yang di abad 20 ada tetapi di abad ke-19 tidak ada. Kita tidak temukan ciri-ciri itu pada abad ke-19. Baru dengan metodologi itu kita bisa menarik garis yang tegas antara yang 20 dan yang 19. Walaupun sebetulnya yang 19 itu sampai hari ini masih terus berjalan. Masih kelihatan apa itu rohnya, spiritnya, gejala-gejalanya itu masih nampak. Akan tetapi dia tidak valid, dia menjadi invalid. Kalau misalnya dalam abad ke-20 apalagi 21 itu misalnya masih menulis gaya musik klasik atau gaya musik romantik, boleh saja. Tapi sebagus apapun, sehebat apapun, dia menjadi tidak valid, tidak dimasukkan ke dalam sejarah. Sejarahnya sudah berhenti pada abad ke-19. Di Amerika itu masih banyak orang-orang yang menulis dengan gaya romantik. Ya untuk saja, untuk kelangenan saja, untuk apa itu namanya, untuk hobi saja. Akan tetapi itu sudah tidak secara sejarah itu sudah tidak valid. Orang tidak memasukkan itu sebagai kategori dari fenomena sejarah gitu. Sampai sekarang orang masih menulis di mana-mana. Nah, oleh karena itu, apa kalau gitu? Apa yang bisa kita tarik garisnya itu untuk membedakan antara abad 20 dengan abad 19? Itu harus ekstrim. Itu harus jelas supaya kita tahu bedanya di mana. Bahwa unsur-unsur yang ada pada abad 20 itu tidak kita temui pada abad ke-19. Jadi dinding pembatasnya kita bikin secara jelas. Mengerti yang saya maksud ya? Nah, ada 4 faktor, ada 4 elemen yang membedakan musik abad 20 dengan musik 19 atau sebelumnya. 4 faktor itu adalah, yang pertama, faktor 1-2 adalah perkembangan musik jazz dan perkembangan musik populer. Yang dulu namanya hiburan, entertainment. Tapi sejak tahun 60-an, oleh karena gerakan seni populer yang dipelopori oleh Andy Warhol, kemudian orang memakai istilah itu. Lalu yang dipakai adalah musik populer. Tapi sebetulnya musik populer dengan musik hiburan itu kurang lebih identik sama gitu. Tapi garisnya tegas. Yaitu sejak perkembangan seni populis di Amerika. Nah, kedua jenis musik itu nggak ada sebelumnya tahun
abad ke-19. Sama sekali tidak ada. Artinya, tentu musik hiburan itu sepanjang dunia itu eksis ada. Yang namanya musik hiburan. Tapi hiburan dalam pengertian pop, populer. Seperti dalam seni rupa, dalam seni teater, dalam seni sastra, dan sebagainya, dan sebagainya. Terutama di dalam musik itu kita tidak dapati dalam perkembangan musik sebelumnya. Lebih-lebih pada perkembangan musik jazz. Sama kali tidak ada. Karena perkembangan musik jazz itu baru muncul pada akhir abad ke-19, pelan-pelan, tapi akselerasinya cepat sekali. Kemudian mulai tahun 1910, itu pergerakannya sangat cepat sekali akselerasinya. Kedua faktor ini yang sangat menentukan, membedakan antara musik abad 20 dan musik abad ke-19. Faktor ketiga dan keempat adalah perkembangan seni elektronik. Kita tahu bahwa listrik ditemukan pada awal-awal abad 20 atau menjelang abad 20. Dan itu ternyata berkembang mulai tahun 1930-an, berkembang sangat cepat seperti musik jazz. Sekarang ini boleh dikatakan bahwa dominan dari musik elektronik, artinya musik yang menggunakan media elektronik sebagai device, sebagai alat atau perlengkapan, atau yang menggunakan elektronik sebagai akustik, yang disebut elektroakustik. Itu perkembangannya cepat sekali, luar biasa. Nah, itu mulai pertengahan abad 20, 1950-an. Juga dimulai di Amerika. Cahill memulainya, membuat suatu alat yang bisa merekam musik, kemudian bisa diputar kembali. Itu apa istilahnya bahasa Indonesia? Playback, ya. Bisa di playback. Juga dengan orgel dan sebagainya. Itu perkembangannya cepat sekali sampai kepada perkembangan yang kemarin sudah saya singgung, Stockhausen, John Cage dan sebagainya. Itu sebagai pelopor dari elektronik. Yang menarik adalah perkembangan sejak tahun sekitar menjelang akhir abad 20, sekitar 1970-an, sekitar itu. Tapi sebetulnya sudah tahun 60-an sudah mulai. Tapi aliran derasnya, flute-nya itu mulai tahun 70-an. Yaitu yang dimaksud dengan kategori musik bangsa-bangsa. Yang dulu dimasukkan pada suatu perkembangan folklore, perkembangan etnik. Tapi kemudian mulai dari itu dimulai juga dengan di Amerika para ilmuwan etnomusikologi tertarik kepada musik-musik bangsa-bangsa, terutama pada gamelan. Nah, di mana lalu seni gamelan itu masuk dalam kategori ini. Jadi musik-musik bangsa-bangsa. Jadi sekali lagi kalau saya resume, yang membedakan antara abad 20 dan abad ke-19 adalah fenomena musik jazz, fenomena musik populer, fenomena musik elektronik, dan kemudian fenomena dari yang saya sebut sebagai musik bangsa-bangsa. Dari mana saja? Afrika, Asia, Amerika Latin terutama itu. Saya kira perkembangan musik jazz Anda sedikit banyak sudah pernah membaca. Tapi barangkali Anda belum pernah melihat contohnya. Hubungan antara jazz dengan yang saya sebut musik seni, karya musik seni. Itu hampir semua abad 20 itu tertarik, komponis abad ke-20 itu tertarik kepada musik jazz.
Kan itu lain sekali anunya.